291 Susunan Naga Hijau. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang. Setelah Li Hyunbin pergi, Fang Qiong berhenti sejenak lalu berkata, Yao Yao, menurutku kamu harus menjauh dari Li Hyunbin. Dia merasa berbahaya. Chen Fan menatap Fang Qiong dengan pandangan setuju. Dari awal hingga akhir, Li Hyunbin telah bertingkah seperti pria sejati. Namun, Fang Qiong mampu melihat melalui topeng budaya dan kebajikannya dan menunjukkan tanda permusuhan yang sulit dipahami. Tampaknya artefak Dharma Sum Sum Giok telah memberikan efek pada dirinya dan membuatnya lebih sadar akan niat orang lain. Dengan begitu, dia tidak lagi mudah dibodohi. Tenang saja, aku tahu dia hanya mempermainkanku. Aku tidak akan membiarkan dia memanfaatkanku. Zhong Yao Yao melambaikan tangan dan berkata dengan tidak sabar. Bahkan saat dia berkata begitu, dia melirik Chen Fan secara diam-diam. Oke, kalau begitu jaga dirimu baik-baik. Fang Qiong menyesali. BF-nya ini selalu sangat keras kepala. Meskipun dia punya banyak pacar di masa lalu, tidak pernah sekalipun dia membiarkan mereka menghancurkan hatinya. Namun, Li Hyunbin membuatnya mengkhawatirkan Zhong Yao Yao. BF-nya yang mudah tertipu tampak seperti burung kecil lugu yang akan menjadi mangsa serigala jahat. Bahkan ketika Fang Qiong mengkhawatirkan temannya, Chen Fan meremas tangannya dan memberinya tatapan yang berbunyi, jangan khawatir, saya tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Fang Qiong langsung merasa lega setelah melihat penampilan Chen Fan. Meskipun Chen Fan hanyalah seorang mahasiswa biasa sebelum dia merasakan keyakinan yang tidak dapat dijelaskan dalam dirinya. Pertemuan dengan Li Hyunbin hanyalah awal dari perjuangan yang jauh lebih besar. Meskipun Li Hyunbin mengincar serum vitalitas dan memiliki kekuatan yang tak terbayangkan, Chen Fan tidak peduli dengan kehadirannya sama sekali. Dia bahkan tidak akan diancam oleh grup Samsung, apalagi anggota tunggal grup tersebut. Dia hanya akan menghancurkan mereka yang berani menentangnya dengan kekerasan. Betapapun licik dan berbakatnya Li Hyunbin, dia bukanlah tandingan seorang penggarap abadi. Setelah menyadari betapa sepelenya ancaman grup Samsung, Chen Fan mengakui bahwa ia dapat menghabiskan lebih banyak waktu untuk pembangunan Green Dragon Grand Array. Malam ini, Green Dragon Grand Array akhirnya akan selesai. Bulan sedang tinggi dan bintang-bintang redup, angin bertiup kencang. Chen Fan berdiri di puncak Gunung Timur dan melihat ke bawah ke padang rumput Gunung Timur. Vitality Serum tidak lain hanyalah umpan yang dia gunakan untuk memikat perhatian dan uang pada proyek tersebut. Niat sebenarnya adalah pabrik budidaya ramuan roh yang akan dibangun di padang rumput. Setelah proyek selesai, Chen Fan akan memiliki sumber pengobatan roh yang hampir tak terbatas. Dia bisa menciptakan ramuan apapun yang diperlukan untuk mendorong budidayanya ke permukaan laut ilahi. Saat itu, dia sudah benar-benar tak terkalahkan di bumi. Arai besar naga hijau didasarkan pada elemen kayu. 72 artefak Dharma menstabilkan energi di dalamnya sementara mereka terus menarik spirit Qi dari danau naga hijau. Artefak itu selaras sempurna dengan konstelasi yang benar dan cocok dengan arah aliran jauh di bawah bumi. Ini seharusnya menjadi arai Dharma paling kuat yang pernah saya ciptakan dalam hidup ini. Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang punggung dan berseru. Untuk memulai Green Dragon Grand Array, dia telah menghabiskan lebih dari beberapa miliar dan membeli puluhan ribu pohon berusia ratusan tahun. Dia juga memilih banyak bahan yang diperolehnya dari Hong Kong dan menyempurnakannya menjadi 72 artefak Dharma. Masing-masing dari 72 artefak Dharma ini memiliki efeknya masing-masing. Ada yang digunakan untuk menyerang, ada yang untuk pertahanan, ada yang untuk membingungkan para penyusup, dan ada pula yang menciptakan ilusi. Misty Mountain Array tidak bisa dibandingkan dengan Green Dragon Grand Array dalam hal kelengkapan dan skala. Chen Fan mengambil piring batu giok yang berkilauan dari labu berkulit kuning. Pelat giok terbuat dari sepotong batu giok. Itu bersinar lembut dengan cahaya hijau zamrud dan setelah True Essence disalurkan ke piring, itu mulai bersenandung. Tiba-tiba, ia terbang ke udara dan jatuh ke tanah dalam seberkas cahaya. Di dalam cahaya itulah model miniatur East Mountain Meadow muncul sebagai bayangan 3D yang berkedip-kedip. 72 lampu redup melintas di seluruh lanskap. Arai pengumpulan roh, bangkitlah. Chen Fan memulai seninya dan menginjak tanah. Tiba-tiba, 9 lampu redup menjadi lebih terang dan berubah menjadi 9 kolom cahaya yang menjulang ke atas. Dalam kehidupan nyata,
9 artefak Dharma yang terbuat dari batu giok kelas tertinggi mulai bergetar dan bersenandung. 9 pancaran cahaya dengan cepat menyatu untuk menutupi seluruh East Mountain Meadow, membentuk arai pengumpulan roh raksasa. Masing-masing dari 9 artefak Dharma dibuat dari batu giok yang beratnya lebih dari beberapa lusin kilogram dan bernilai beberapa ratus juta. Chen Fan tidak mengeluarkan biaya apapun untuk menciptakan arai pengumpulan roh yang dapat mencakup area seluas beberapa ribu hektar. Dia telah menjelajahi seluruh Qin dan akhirnya mengumpulkan 9 sisa batu giok alam yang berukuran begitu besar. Sebagian besar investasinya untuk susunan ini langsung digunakan untuk pembelian 9 batu giok ini. Segera setelah arai pengumpulan roh selesai, angin kencang datang dan menyapu seluruh lembah. Cahaya biru samar muncul di atas East Mountain Meadow dan terkunci di udara tepat di bawah cahaya zamrud. Aku benar dalam memilih area ini. Hanya arai pengumpulan roh saja yang bisa mengumpulkan ki roh sebanyak seluruh arai gunung berkabut. Arai penyaluran roh, bangkitlah. Chen Fan menginjak tanah sekali lagi. 9 titik lainnya berubah menjadi kolom cahaya terang dalam proyeksi pelat giok. 9 berkas cahaya, yang ditempatkan dengan hati-hati di gunung sesuai dengan naik turunnya pegunungan mulai bersinar seterang api berwarna biru. Ke-9 pilar ini terbuat dari kombinasi batu giok dan jenis kayu lainnya. Prasasti yang tak terhitung jumlahnya diukir di dalamnya dengan kristal yin dan kristal energi air tertanam di sana-sini. Pilar terakhir yang menjulang tinggi ditancapkan jauh ke dasar danau naga hijau. Chen Fan menggandakan karya seninya. Dengan ledakan yang menggelegar, spirit ki dari danau naga hijau yang luas mengalir ke danau naga hijau seperti banjir besar. Tersentuh air, puluhan ribu pohon berumur ratusan tahun yang dipindahkan ke lembah mulai memancarkan cahaya hijau redup. Elemen air dan kayu telah bekerja sejajar untuk memperkuat efek spirit ki. Tiba-tiba, gemuruh guntur terdengar di langit. Keributan itu membangunkan para penghuni rumah-rumah mewah di kaki gunung. Mereka bertanya-tanya mengapa mereka mendengar guntur di ketinggian gunung. Setelah spirit ki dari dua elemen berbeda bertemu, gerimis ringan mulai turun ke East Mountain Meadow. Airnya berwarna hijau karena diresapi oleh spirit ki. Begitu mendarat di tanah, mereka dengan cepat berubah menjadi kepulan awan berwarna biru dan naik ke udara. Dalam sekejap, spirit ki di sekitar East Mountain Meadow menjadi sangat kental sehingga membentuk air spirit ki. Namun, Chen Fan tahu bahwa konsentrasi tinggi tidak akan bertahan lama karena itu selalu terjadi pada awal pencampuran ki roh elemen kayu dan air. Setelah kedua energi stabil, konsentrasi spirit ki hanya akan memungkinkan pembentukan spirit ki mist, namun, itu masih merupakan peningkatan besar dibandingkan dengan Misty Cloud Array. Mist Array, bangkit. Chen Fan memulai seni lainnya dan memanggil 7 lampu terang lagi untuk terlihat dalam proyeksi. 7 kristal yin raksasa yang terkubur di bawah 7 puncak gunung timur tiba-tiba terisi energi dan mengeluarkan kabut tebal yang menyebar ke seluruh gunung. Siapapun yang melihat dari bawah gunung akan melihat kabut tebal tiba-tiba menutupi gunung. Kabutnya sangat tebal sehingga sensor satelit pun tidak akan mampu menembusnya. Chen Fan telah menggunakan Misty Cloud Array bahkan ketika dia baru berada pada tahap akhir dari level yayasan pendirian, jadi sekarang, itu hanyalah berjalan-jalan di taman. Jika dia memiliki cukup kristal yin, dia bisa menutupi seluruh susunan kota. Setelah Mist Array dimulai, East Mountain Meadow secara permanen berada di bawah naungan awan berkabut tebal. Meskipun kabut dapat mengundang pertanyaan dari warga yang lebih ingin tahu, tidak ada seorang pun yang cukup tertarik untuk berani mendaki gunung. Ditambah lagi, pegunungan seharusnya memiliki kabut dan bahkan jika ada orang yang tersandung ke dalam susunan berkabut, mereka akan bingung karena kurangnya pandangan yang jelas dan dibawa kembali ke tempat mereka memulai oleh susunan berkabut. Setelah arai Dharma selesai, aku bisa mengklaim East Mountain Meadow untuk diriku sendiri. Chen Fan berpikir sendiri saat tangannya bergerak dengan rajin untuk melemparkan banyak seni Dharma dan menuangkan esensi sejati ke dalam piring batu giok. Arai ilusi, bangkit. Kali ini tidak ada lagi artefak Dharma yang bersinar. Sebaliknya, pohon pinus berumur 7.000 tahun yang ditanam di 7 puncak gunung mulai menggoyangkan dahannya hingga menimbulkan suara gemerisik yang dalam. Kemudian, gelombang kekuatan tak kasat mata muncul dari 7 pohon pinus tua dan menutupi seluruh East Mountain Meadow. Ruang di atas East Mountain Meadow tampak sedikit bengkok, dan kemudian dengan cepat terlepas. Jika seseorang mengamati East Mountain Meadow dari atas, mereka akan menyadari bahwa kabut dan awan tiba-tiba menghilang. Namun jika seseorang berjalan mendekat,
mereka akan disambut oleh lapisan kabut tebal. Arai ilusi digunakan untuk menyamar untuk menghindari mata penasaran. Setelah 4 arai Dharma diaktifkan, Chen Fan melanjutkan. Arai kayu raksasa, bangkit. Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, puluhan ribu pohon kuno memancarkan lampu hijau. Cahaya ini melesat ke atas dan membentuk lapisan cahaya di langit yang hampir menutupi cahaya apapun. Meskipun lapisan cahaya ini tampak tipis, namun sangat kuat. Bahkan tembakan langsung dari tank pun tidak bisa menembusnya, apalagi peluru senjata. Inilah sebabnya Chen Fan menanam kembali begitu banyak pohon kuno di gunung. Giant Wood Array akan memberikan pertahanan sempurna pada East Mountain Meadow, pilihan sempurna untuk Guardian Array. Arai vitalitas hidup, bangkitlah. Chen Fan menginjak tanah dan mengaktifkan susunan ke-6. Tiba-tiba, titik-titik hijau yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit seperti tetesan hujan. Begitu mereka menyentuh tanah, rumput dan pepohonan mulai tumbuh dengan kecepatan luar biasa. Arai vitalitas hidup terutama digunakan untuk mengolah ramuan roh dan meningkatkan pertumbuhannya. Namun, hal itu juga memiliki efek menguntungkan bagi manusia. Jika seseorang tetap berada dalam barisan untuk waktu yang lama, penyakit paling mematikan pun akan disembuhkan. Chen Fan mengaktifkan 8 arai sekaligus dan masih ada 1 arai lagi. Hanya setelah ke-9 arai diaktifkan, Green Dragon Grand Array yang asli harus diselesaikan. Yang terakhir, arai naga. Hijau. Chen Fan berdiri diam saat keringat mulai mengalir dari dahinya. Ini akan menjadi tugas yang menantang setelah dia menghabiskan begitu banyak energi meskipun memiliki kekuatan luar biasa dari badan panjang umur Azure Tirk miliknya. Formasi susunan yang kuat seperti arai naga hijau biasanya membutuhkan pencapaian tingkat lautan ilahi untuk digunakan. Chen Fan menghirup udara dalam-dalam dan berteriak, Tong San. Sebuah sosok yang diam tapi besar muncul di belakangnya. Tong San melangkah maju sambil memegang sepotong besar batu giok. Di dalam batu giok itu ada seekor ular panjang menggeliat yang terbuat dari udara berkabut. Itu adalah arai spirit dari Gunung Yunwu. Chen Fan telah memerintahkan Tong San untuk membawanya dari kota Chuzhou ke sini. Chen Fan menutup jari-jarinya dan mengambil ular besar berkabut itu dari batu, lalu melemparkannya ke dalam arai Dharma. Hampir bersamaan, dia memulai sebuah seni dan berteriak, arai naga hijau, bangkit. Segera setelah ular berkabut dilemparkan ke dalam arai Dharma, arai tersebut tiba-tiba menjadi hidup. Ledakan, banyak suara guntur berwarna biru berderak di udara dan tubuh berkabut sebelumnya dari ular yin tiba-tiba menjadi lebih besar setelah ia memutar dan memutar tubuhnya di Green Dragon Grand Array. Pada akhirnya, ia membalikkan ekornya dan meluncur keluar dari barisan, berubah menjadi Azure Dragon sungguhan. Naga biru ini panjangnya lebih dari 100 meter dan memiliki tanduk di kepala dan cakar di kakinya. Jenggotnya yang panjang tergerai di udara sambil mengeluarkan serangkaian geraman panjang yang dalam. Itu membubung ke langit dengan latar belakang kabut dan cahaya biru. Spirit ki elemen kayu dan air yang kuat berkumpul di bawah ekornya, saat gumpalan kabut berwarna biru muncul. Naga biru itu mengeluarkan cahaya putih yang menghantam batu besar di puncak gunung. Yang lebih berani tiba-tiba meledak dan berubah menjadi debu. Pada tingkat ini, hanya tinggal satu langkah lagi untuk mengambil bentuk fisik di luar arai Dharma. Chen Fan menyeka keringat di dahinya dan meratap. Roh arai ini adalah jiwa ular yin. Ia telah berkultivasi di Mystic Cloud Array selama lebih dari setahun dan ukurannya menjadi 2 kali lipat. Setelah dijatuhkan ke dalam Green Dragon Grand Array, ia menyerap lebih banyak spirit ki dan tumbuh hingga beberapa ratus meter panjangnya. Jika naik level sekali lagi, ia seharusnya bisa bertahan di luar arai Dharma. Kekuatannya pada saat itu tidak akan kalah dengan kekuatan makhluk roh terhubung. Ular itu juga akan menjadi salah satu alasan di balik kekuatan mematikan Green Dragon Grand Array. Roh arai di dalam arai besar naga hijau memiliki energi dari seluruh danau naga hijau dan kayu kuno yang tak terhitung jumlahnya, oleh karena itu, bahkan tidak ada setengah lusin penggarap negara abadi yang mampu menjinakkannya. Arai Dharma yang begitu perkasa itulah yang menjadikan Chen Fan penguasa dunia. Susunan 7 racun kebencian di Sekte Lembah Dewa Pengobatan adalah penggunaan sederhana dari kekuatan langit dan bumi, oleh karena itu, susunan ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan susunan besar naga hijau dalam hal skala dan potensi. Arai naga hijau akhirnya selesai. Selanjutnya, saya bisa fokus pada produksi serum vitalitas. Chen Fan berpikir sendiri saat matanya berbinar.
Dia sangat menyadari nilai dari Vitality Serum. Begitu produk ini diperkenalkan ke pasar, akan mengubah jalannya sejarah manusia. Itu akan sepenuhnya merevitalisasi spirit Qi di bumi dan membuatnya lebih melimpah, membuat budidaya lebih mudah diakses oleh manusia. Meskipun efek serum vitalitas hanya 1/100 dari air roh Yunwu, esens Qi sangat bermanfaat bagi manusia jika digunakan dalam jangka waktu lama. Itu tidak hanya memperkuat tubuh manusia tetapi juga memperpanjang umur. Bahkan jika itu hanya bisa memberi manusia beberapa bulan atau, paling banyak, 1 tahun kehidupan ekstra, itu tetap luar biasa. Produk revolusioner seperti ini tidak boleh dianggap remeh. Awal mulanya dalam dunia moral memiliki bobot yang sama, bahkan lebih berat dibandingkan dengan mesin uap, penisilin, atau komputer pertama. Ini akan membuka banyak pintu bagi manusia di bumi dan mempercepat evolusi mereka. Semakin banyak orang yang menggunakan serum vitalitas dalam jangka waktu yang lama, akan ada lebih banyak jenius seni bela diri, perapal mantra, yang terbangun, atau yang luar biasa. Meskipun itu tidak akan terjadi dalam 10 atau 20 tahun, pada saat itu, Chen Fan seharusnya sudah mencapai Conate Spirit jika bukan Golden Core dan seharusnya sudah meninggalkan bumi dan berkelana lebih jauh ke alam semesta. Saat ini, tidak ada pejabat pemerintah maupun penasihat lembaga think tank mereka yang melihat dampak nyata dari serum vitalitas. Mereka hanya menganggapnya sebagai suplemen yang dapat memperkuat tubuh, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan memperpanjang umur. Namun, bahkan dengan dampak paling dangkal terhadap umat manusia saja sudah cukup untuk membuat orang tergila-gila padanya. Oleh karena itu, sejak Chen Fan membuat solusi stok batch pertama, dia menghentikan produksi sama sekali sampai dia menyelesaikan Green Dragon Grand Array. Tanpa Green Dragon Grand Array, dia tidak memiliki hak tawar yang cukup saat bernegosiasi dengan kekuatan internasional lain yang tertarik dengan serum tersebut. Memikirkan informasi terkini yang dia kumpulkan membuatnya mendengus. Grup Samsung, Aid International, Hong Sek, dan Dark Totem semuanya tertarik pada sesuatu. Sepertinya Vitality Serum telah membuat kalian tetap tenang. Dia memandangi naga Azure yang melonjak dan tersenyum penuh arti. Penyelesaian arai besar naga hijau tidak menarik perhatian banyak orang. Hanya beberapa warga di kaki bukit saja yang merasa terganggu dengan guntur di tengah malam tersebut. Dengan ilusion arai, gunung tersebut tampak sama seperti biasanya dan hanya ketika seseorang menjelajah cukup jauh ke dalam gunung barulah mereka menyadari bahwa jalan menuju East Mountain Meadow telah tertutup oleh kabut tebal. Chen Fan meninggalkan East Mountain dan kembali ke sekolah. Selain kehidupan sekolahnya yang normal, ia memiliki satu tugas lagi, mendirikan perusahaan farmasi untuk memproduksi serum vitalitas. Permisi semuanya, tolong hentikan apa yang kalian lakukan dan kemarilah. Di laboratorium ilmu kehidupan masa depan, Chen Fan bertepuk tangan, meminta semua orang memperhatikannya. Sue Jiao dan yang lainnya menghentikan pekerjaan mereka dan berjalan menghampirinya. Mereka memandang pemuda berambut hitam itu dengan penuh rasa hormat. Di bawah kepemimpinannya, tim peneliti akhirnya menemukan produk revolusioner, Vitality Serum. Semakin mereka memahami efek Vitality Serum, mereka semakin terkesan. Vitality Serum adalah katalis pertumbuhan semua makhluk hidup pada tingkat revolusioner. Seolah-olah ia memiliki akses langsung ke kode rahasia gen manusia. Subjek uji sukarela yang telah menggunakan Vitality Serum selama lebih dari 3 bulan mengalami peningkatan dalam semua aspek kesehatan. Meski peningkatannya kecil, namun tetap menarik. Kebanyakan suplemen tidak melakukan apapun. Solusi otak emas, misalnya, yang melanda seluruh Tiongkok hanyalah minuman manis. Oleh karena itu, karena Vitality Serum benar-benar dapat memperbaiki kondisi fisik manusia dan tidak memiliki efek samping, itu sungguh luar biasa seperti keajaiban dewa. Subjek uji ini baru mengonsumsi serum selama 3 bulan, bagaimana jika mereka meminumnya selama 3 atau 30 tahun? Apakah itu berarti setiap pria dan wanita biasa akan memiliki fisik yang sempurna dan dapat berumur panjang? Pikiran itu membuat gembira semua orang. Produksi serum vitalitas kami ditetapkan setelah larutan stok pertama diproduksi. Hari ini, kami akhirnya akan memulai produksi serum secara massal. Kami perlu memproduksinya di pabrik yang lebih besar, menjualnya ke publik, dan mendapatkan uang tunai dalam kerja keras kita. Chen Fan berkata perlahan. Dia mengamati sekeliling para peneliti di ruangan itu. Selama beberapa bulan terakhir, dia jarang menghabiskan waktu di lab dan oleh karena itu, sebagian besar wajah tidak dikenalnya. Namun,
Saat Chen Fan memindai semua orang dengan Divine Sense, dia mulai melihat lebih dari yang dia bisa dengan matanya. Di antara para peneliti tersebut, terdapat mata-mata Jepang dan Amerika, anjing-anjing terkemuka dari Aid International dan raksasa farmasi lainnya, ahli biologi dari seluruh dunia, dan seorang peneliti dari markas besar militer. Ironisnya, hanya sedikit mahasiswa dari Universitas Kota Jin yang hadir. Chen Fan juga memperhatikan bahwa Sue Jiao telah lama berubah menjadi boneka, dan dia sering bertemu dengan seseorang secara rahasia. Namun, Chen Fan tidak mempedulikan semua ini. Pembuatan serum vitalitas memerlukan larutan stok, dan resep larutan stok hanya ada di tangan Chen Fan. Karena serum vitalitas memerlukan sains dan seni budidaya untuk memproduksinya, hanya Chen Fan yang memiliki akses ke rangkaian dharma kecil yang dia gunakan untuk membuat solusi stok. Tampaknya, tidak ada seorang pun yang mampu mereproduksi larutan stok, apalagi memproduksi serum vitalitas secara massal. Laboratorium akan dibubarkan efektif hari ini. Setiap orang bisa mendapatkan cek bonus terakhir Anda, lanjut Chen Fan. Lihatlah, mata banyak peneliti berbinar gembira setelah mendengar pengumuman tersebut. Mereka sudah mendapatkan resepnya dan tidak sabar untuk melaporkannya kembali kepada karyawan mereka yang sebenarnya. Di sana, serum akan diproduksi secara massal sebelum Chen Fan mendapat kesempatan untuk melakukannya. Namun, Sue Jiao terkejut dengan pengumuman tersebut. Dia menatap Chen Fan dengan cemas dan hendak mengatakan sesuatu, tetapi Chen Fan kebal terhadap protes diamnya. Orang-orang meninggalkan lab setelah menerima cek, hanya menyisakan Sue Jiao dan Chen Fan. Sue Jiao bergegas menghampiri Chen Fan dan berteriak, "Profesor Chen, bagaimana Anda bisa membiarkan mereka pergi? Persyaratan kerja sudah diatur dalam kontrak. Begitu mereka membantuku memproduksi serum vitalitas, aku akan menawarkan mereka cek bonus." Chen Fan pura-pura tidak mengerti. Tapi kamu tahu betapa pentingnya Vitality Serum, bukan? Sue Jiao bertanya. Banyak dari peneliti tersebut memiliki latar belakang yang dipertanyakan. Saya curiga beberapa di antaranya bahkan adalah mata-mata dari negara asing. Mereka dikurung di laboratorium dan tidak dapat menghubungi atasan mereka, tetapi sekarang Anda telah melepaskan mereka. Bagaimana dengan resep serum vitalitas? Bagaimana dengan itu? Chen Fan tiba-tiba menyeringai nakal pada gadis-gadis itu. Apa? Sue Jiao terkejut dengan reaksi Chen Fan dan kemudian dia menjadi semakin bingung. Chen Fan melambaikan tangan dan menonaktifkan artefak Dharma yang dia sembunyikan di lab. Dia kemudian berbalik ke arah Sue Jiao dan berkata, "Coba eksperimenmu lagi dan lihat sendiri apakah kamu dapat mereproduksi serumnya." Bingung, Sue Jiao melanjutkan eksperimennya. Dia telah melakukannya berkali-kali sehingga tidak butuh waktu lama untuk menghasilkan botol larutan stok lagi. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa larutan tersebut tidak memiliki kilau biru seperti yang sebelumnya. Setelah menjalankan beberapa pengujian, dia menemukan bahwa larutan tersebut hanya mengandung ragi dan tidak ada yang lain. Itu sama sekali bukan serum vitalitas. Bagaimana mungkin? Sue Jiao tercengang. Resepnya sama, begitu pula bahan dan prosedurnya. Bagaimana hasil akhirnya bisa sangat berbeda? Sudah kubilang serum vitalitas tidak hanya diciptakan oleh sains. Ia juga mengandalkan mantra Dharma. Chen Fan berkata dengan ringan. Tanpa disarai Chen Fan, para peneliti tersebut tidak akan pernah mendapatkan hasil akhir yang benar. Yang mereka dapatkan hanyalah beberapa botol ragi, tapi bukan serum vitalitas ajaib. Sue Jiao tidak bisa berkata-kata. Dia akhirnya menyadari bahwa semua kekhawatiran dan kekhawatirannya tidak diperlukan. Chen Fan telah mengambil tindakan untuk mencegah perusahaan lain mencuri karyanya sejak awal. Apakah kamu baru-baru ini bergaul dengan Yukin? Chen Fan tiba-tiba bertanya. Apa? Bagaimana? Bagaimana kamu tahu? Sue Jiao tiba-tiba berubah menjadi gugup dan tergagap. Chen Fan tersenyum ringan dan tidak menjawab. Setelah beberapa saat, sebuah cahaya muncul di matanya. Itu bukan urusanmu. Sekarang bawa aku menemuinya. Serum vitalitas telah diproduksi sehingga dia berpikir sudah waktunya untuk duduk dan menegosiasikan kembali persyaratan dengan militer. Saat ini, dia memiliki lebih banyak alat tawar-menawar di tangannya daripada sebelumnya. Tuan Chen, ketika Chen Fan datang ke Yukin, dia ditemani oleh pria tua lainnya. Orang tua ini tampak berusia 80-an, tetapi matanya tajam dan berkilau karena kebijaksanaan. Dia mengenakan seragam keren dengan 2 bintang di lencana bahunya. Ini adalah Direktur Lembaga Penelitian Biologi, Tuan Ding Sansui.
Seorang peneliti di Dewan Penelitian Nasional. Sepertinya kamu tidak terkejut dengan kunjunganku. Chen Fan berkomentar. Grandmaster Chen membubarkan laboratorium dan tindakan baru-baru ini berarti Anda siap bernegosiasi dengan kami. Yukin berkata tanpa basa-basi. Dia mengenakan seragam ketat dan baret yang menonjolkan lekuk tubuhnya yang luar biasa. Dia mengedipkan matanya saat dia mengunci pandangannya pada Chen Fan. Benar, serum vitalitas sudah cukup lama dikembangkan. Sekarang saatnya diperkenalkan ke publik. Bagi Chen Fan, serum vitalitas hanyalah alat untuk mengembangkan pengobatan roh. Namun, itu lebih berarti bagi manusia dan dapat meningkatkan dunia fana menjadi peradaban budidaya abadi. Apakah hal itu akan terjadi atau tidak, masih harus dilihat. Bahkan jika itu akan terjadi suatu hari nanti, ratusan tahun telah berlalu, saat itu Chen Fan seharusnya sudah meninggalkan bumi. Apa yang kamu lakukan terhadap para peneliti yang dipecat itu? Chen Fan bertanya dengan rasa ingin tahu. Mulai beberapa bulan lalu, ketika larutan stok dibuat, Chen Fan merasakan kehadiran penjaga elit di sekeliling lab. Orang-orang militer mereka menyamar sebagai penjaga keamanan sekolah. Namun, sikap mereka yang sombong dan niat mematikan di mata mereka mengkhianati identitas mereka. Mereka adalah elit dari para elit dan kemungkinan besar berasal dari unit penegakan hukum khusus. Kami tahu bahwa Tuan Chen harus mengambil langkah-langkah untuk mencegah rahasia tersebut dicuri, jadi kami tidak melakukan intervensi. Namun, kami tidak bisa membiarkan mereka datang dan pergi sesuka mereka. Yukin menyeringai dan berkata, kami akan menahan mata-mata dari Amerika dan Jepang, bukan untuk menyakiti mereka, tapi menggunakan mereka untuk ditukar dengan beberapa orang kami. Sementara itu, Aid International harus membayar sejumlah besar uang tebusan untuk mendapatkan mata-mata mereka, peneliti merilis. Meski begitu, kami juga sadar bahwa kami tidak bisa menghentikan mata-mata baru datang untuk mencuri resep Anda, cepat atau lambat mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kemudian mereka akan menyadari bahwa resep itu sama sekali tidak berguna, kata Chen Fan, sambil mengangkat bahu. Yukin dan Sue Jiao sama-sama tersenyum penuh arti. Itulah yang membuat kami bingung pada awalnya. Kami telah mengulangi prosedur yang sama berkali-kali dan gagal mendapatkan hasil yang sama. Ding Sansue tiba-tiba menyela. Apakah itu karena resep kita salah atau kita melewatkan satu atau dua langkah? Juga tidak. Chen Fan menggelengkan kepalanya dan bertanya, Tuan Ding, menurut Anda apa yang membuat Vitality Serum begitu luar biasa? Apa yang membuatnya luar biasa? Ding Sansue berhenti sejenak dan kemudian merenung sejenak, lalu berkata, sepertinya mengandung energi misterius yang secara intrinsik terkait dengan kekuatan evolusi tubuh manusia. Dapat meningkatkan fisik, menunda penuaan, dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Namun, tidak ada obat modern metode pengujian dapat menunjukkan dengan tepat apa sebenarnya yang memberi efek seperti itu pada serum. Itu hanyalah larutan yang diresapi ragi di atas kertas. Memang, energi misterius yang kamu sebutkan, kami menyebutnya Spirit Ki atau Essence Ki. Chen Fan bangkit dan berjalan mondar-mandir di dalam ruangan dengan tangan terikat di belakang punggungnya. Esensi Ki, Roh Ki, semua orang dibuat bingung dengan nama. Spirit Ki ada di mana-mana dan tidak ada di manapun. Ia ada di setiap molekul di udara, tapi tidak ada peralatan yang bisa mendeteksinya. Mungkin juga tidak ada. Chen Fan memejamkan mata dan menarik napas berat. Tujuan utama seorang kultivator adalah belajar mengendalikan energi ini. Bahkan, saat Chen Fan berbicara, dua sulur tipis kabut putih keluar dari sana, hidungnya. Mereka berputar dan berputar di udara seperti dua pohon willow nakal di gumpalan. Setelah beberapa saat, kedua helai kabut itu kembali ke hidung Chen Fan, memukau semua orang yang melihatnya. Ding Sansue mengangguk seolah dia akhirnya memahami penjelasan Chen Fan. Lembaga penelitian biologi dulu bekerja sama dengan militer dan melakukan serangkaian tes pada pengguna pasukan internal. Hasil tes menunjukkan bahwa ada jenis energi yang tidak diketahui dalam nafas para seniman bela diri ini dan energi itulah yang memberi mereka kekuatan super. Namun, sekeras apapun kami berusaha, kami tidak dapat menemukan sumber energinya. Itu karena tingkat teknologimu terlalu primitif. Hanya masyarakat yang telah mencapai peradaban galaksi yang dapat merasakan kehadiran Essence Ki. Chen Fan berpikir sendiri. Berdasarkan pengalaman perjalanan antar galaksi, dia curiga bahwa manusia di bumi memerlukan waktu 200 tahun lagi untuk mendeteksi Essence Ki dan 500 tahun lagi bagi mereka untuk menggunakan Essence Ki. Namun,
Bahkan dengan prajurit super yang mereka ciptakan menggunakan Essence Ki, mereka bukanlah tandingan peradaban budidaya abadi lainnya yang memiliki dewa abadi yang tak terhitung jumlahnya dalam 9 sekte budidaya abadi. Chen Fan tetap diam dan membiarkan pikirannya tidak terucapkan. Serum vitalitas adalah benda paling kuat yang bisa dia gunakan di dunia dengan sedikit atau tanpa konsekuensi. Apapun yang lebih kuat mungkin memiliki dampak buruk yang berada di luar kendali Chen Fan. Contoh bagus dari hal-hal kuat seperti itu adalah seni dasar budidaya abadi. Jika Chen Fan mengumumkannya kepada publik, semua negara akan berjuang sampai mati untuk mendapatkannya, mempertaruhkan perang dunia lagi dan mendorong segala macam tindakan buruk seperti pembunuhan dan penculikan. Saat itu, Chen Fan tidak yakin apakah dia bisa melindungi dirinya sendiri, apalagi orang yang dicintainya. Mari kita tetap pada topik, apa tawaranmu untuk serumnya? Chen Fan mengetuk meja dengan buku jarinya dan bertanya. Tergantung pada apa yang kamu inginkan. Yukin menenangkan diri dan memasuki mode negosiasi. Bosku telah memberiku wewenang untuk membuat kesepakatan apapun denganmu, selama itu menguntungkan kita berdua. Chen Fan menatap Yukin dengan terkejut. Dia menyadari bahwa dia telah meremehkan ahli strategi yang menarik ini. Dia tidak hanya bisa mengesampingkan keputusan gubernur Hong Kong, dan sekarang dia diberi wewenang penuh untuk bernegosiasi dengannya. Chen Fan bertaruh bahwa gadis itu memiliki banyak rahasia yang dia sembunyikan darinya. Namun, Chen Fan senang bernegosiasi dengan seseorang yang sudah dia kenal, itu akan menghemat banyak waktu dan bola-balik. Jujur saja, serum vitalitasnya banyak variannya. Chen Fan menyilangkan tangannya dan berkata, yang saya tunjukkan kepada Anda adalah versi paling dasar, juga yang paling encer. Versi ini dapat dikonsentrasikan lebih lanjut untuk membuat versi esensi. Apa perbedaan antara versi normal dan versi esensi ini? Yukin dan Ding Sansui bertanya saat ketertarikan bersinar di mata mereka. Versi esensi adalah ekstrak pekat dari versi normal. Ia memiliki 3 jenis varian dasar yang berbeda, kekuatan ganda, kekuatan 3 kali lipat, dan kekuatan 5 kali lipat. Chen Fan berkata dengan percaya diri. Serum vitalitas yang dapat digunakan dalam sehari hanya sebanyak itu, tetapi dengan versi esensi, seseorang dapat mengonsumsi esensi Ki kehidupan beberapa kali lebih banyak. Itu ide cemerlang. Ding Sansui mengangguk setuju. Jumlah volume serum yang dapat digunakan seseorang mungkin terbatas, tetapi dengan konsentrasi esensi Ki yang lebih tinggi, seseorang akan mendapatkan lebih banyak manfaat. Ini seperti perbedaan antara makan roti besar yang hambar dan makan sepotong daging bergizi. Jenderal Chen, apakah versi esensi juga dapat diproduksi secara massal? Yukin buru-buru bertanya. Tentu saja. Chen Fan mengangguk dan berkata, berdasarkan perkiraan awal saya, kita seharusnya dapat memenuhi permintaan pasar global dengan versi normal, dan versi kekuatan ganda hanya dapat dijual di Tiongkok. Kekuatan 3 kali lipat dan kekuatan 5 kali lipat hanya akan cukup untuk konsumsi militer. Apa perbedaan antara kekuatan ganda dan kekuatan 5 kali lipat? Yukin bertanya dengan rasa ingin tahu. Chen Fan tersenyum dan tidak langsung membalasnya. Sebaliknya, dia berbalik dan melihat ke arah Ding Sansui. Tuan Ding pernah bekerja di lembaga penelitian, jadi saya yakin dia pernah melihat yang luar biasa. Ah, menurutku yang kamu maksud adalah manusia super. Ding Sansui mengangguk dan berkata, mereka menyebut diri mereka yang luar biasa tapi juga lebih suka disebut manusia super atau supernatural. Sama saja. Kata Chen Fan dengan tenang. Biarlah manusia super atau manusia luar biasa, kekuatan mereka terbangun setelah mereka lahir. Kebangkitan itu memerlukan semacam katalis, seperti serum vitalitas. Serum vitalitas kekuatan 5 kali lipat akan sangat meningkatkan peluang kebangkitan. Benar-benar, Yukin meneriakkan keheranannya. Ding Sansui, sebaliknya, mulai bernapas dengan berat. Hanya otoritas akademis di lembaga penelitian militer seperti dia yang akan sepenuhnya memahami bobot kata-kata Chen Fan. Kebangkitan yang luar biasa telah menjadi topik hangat penelitian internasional selama bertahun-tahun. Bahkan selama era Perang Dingin, tentara Amerika dan Soviet Rusia yang tak terhitung jumlahnya dikirim ke lembaga penelitian biologi untuk diuji oleh para peneliti dalam mencari metode yang layak untuk mendorong kebangkitan. Namun, setelah penelitian selama beberapa dekade, dan banyak percobaan yang gagal, baik itu stimulasi psikologis, peningkatan gen, atau stimulasi fisik, masalahnya masih belum terpecahkan. Namun, Chen Fan mengklaim bahwa serumnya akan memulai proses kebangkitan. Jika Chen Fan benar,
serum tersebut akan membuka banyak pintu baru bagi masyarakat manusia. Dunia saat ini hanya memiliki sedikit makhluk luar biasa dan mereka tersebar di seluruh dunia. Namun, jika suatu negara memiliki teknologi untuk membangkitkan yang luar biasa, akan segera ada pasukan yang terdiri dari tentara super. Ini tidak semudah yang kamu pikirkan. Melihat ekspresi gembira keduanya, Chen Fan menggelengkan kepalanya dan memberi mereka dosis kenyataan. Berdasarkan penelitian saya, serum normal dapat meningkatkan kemungkinan kebangkitan sebesar 10.000%. Kekuatan ganda menggandakan peluang itu, dan kekuatan 3 kali lipatnya dikalikan 3. Karena peluangnya sangat kecil, diperlukan penggunaan serum dalam jangka waktu yang sangat lama agar efeknya dapat terlihat. Bagaimana dengan kekuatan 5 kali lipat? Yukin bertanya dengan rasa ingin tahu. 1 dari setiap 10.000. Chen Fan menjawab dengan ringan. 1 dari 10.000. Cukup. Ding Sansui bertepuk tangan dan berseru, ada 1,3 miliar orang di Tiongkok, dan itu berarti kita akan memiliki pasukan prajurit super yang berjumlah 130.000 orang. Kita bisa memiliki setidaknya 300 prajurit luar biasa di tangan kita jika kita pertimbangkan hanya populasi militer. Ding Sansui menatap Chen Fan dengan pandangan serakah dan kemudian bertanya, Jenderal Chen, apa yang Anda inginkan sebagai imbalan atas serum itu? Ding Sansui meninggalkan pertemuan dengan Chen Fan dengan simpul masalah di benaknya. Dia diberi harga, tapi dia ragu atasannya akan menyetujuinya. Chen Fan pada dasarnya meminta amnesti seumur hidup. Yukin tetap tinggal dan setelah Sui Jiao dan yang lainnya pergi, Yukin memasang wajah muram dan berkata, Grandmaster Chen, saya memiliki beberapa informasi terkait dengan serum vitalitas yang ingin saya bagikan denganmu. Oh, tentang apa? Chen Fan bertanya dengan rasa ingin tahu. Sumber kami menunjukkan bahwa masuknya mata-mata asing ke Tiongkok meningkat 3 kali lipat sejak Anda menemukan solusi stok nomor 1 3 bulan lalu. Banyak dari agen tersebut telah tiba di kota Jin. Kami yakin mereka datang ke sini untuk mendapatkan serum vitalitas. Yukin membalik beberapa halaman di tumpukan kertas dan berkata dengan serius. Misalnya, Tuan Li Hyunbin adalah salah satunya. Yukin menyerahkan folder itu ke Chen Fan. Chen Fan melirik sekilas dan melihat foto seorang pemuda berpenampilan feminim. Dia adalah pacar baru Zhong Yaoyao, Li Hyunbin. Saya telah melihatnya beberapa hari yang lalu. Chen Fan mengangguk. Di atas kertas, dia tampak sebagai CEO grup Samsung, anggota cabang-cabang keluarga Li, dan keponakan dari penguasa keluarga Li, Li Jianhe. Kenyataannya, dia adalah kepala Samsung. Unit operasi terselubung, kelas luar biasa A+. Yukin menjelaskan, unit operasi terselubung Samsung. Apa kelas A+ itu? Chen Fan bertanya dengan alis berkerut. Unit operasi terselubung Samsung adalah unit khusus di dalam grup Samsung. Unit ini merekrut pria dan wanita dengan kemampuan hampir supranatural untuk melaksanakan keinginan perusahaan di bawah meja. Mereka digunakan untuk membereskan masalah, spionase bisnis, dan mencuri rahasia bisnis. Berdasarkan catatan kami, setidaknya ada 1 presiden Korea yang dibunuh oleh unit operasi terselubung Samsung. Yukin menjelaskan, informasi tersebut bahkan mengejutkan Chen Fan. Dia kemudian mengingat bahwa tidak ada presiden Korea yang bisa pensiun dengan damai, mereka dijebloskan ke balik jeruji besi atau dibunuh. Ini jelas merupakan tanda kurangnya solidaritas dan kepemimpinan di dalam negeri. Grup Samsung adalah perusahaan raksasa. Nilainya lebih dari beberapa ratus miliar dolar AS dan merupakan 1/10 dari PDB tahunan Korea. Bukanlah tugas yang mudah untuk mengendalikan dan mengelola perusahaan sebesar itu. Grup ini memiliki 4 perusahaan publik yang masuk dalam daftar 500 teratas dunia. Pada tahun 2008, hanya ada segelintir perusahaan swasta di Tiongkok yang melakukan pemotongan. Pengaruh grup Samsung setidaknya 10 kali lebih kuat daripada keluarga Zheng. Oleh karena itu, ada pepatah di Korea yang berbunyi seperti ini, Samsung memiliki Korea, dan keluarga Li memiliki Samsung. Karena hubungan dekat antara grup Samsung dan pemerintah Korea, unit operasi terselubung Samsung telah berbagi tanggung jawab dengan Badan Intelijen Nasional Korea. Meskipun demikian, unit rahasia tersebut selalu berada di bawah kendali langsung keluarga Li dan berada di bawah kendali langsung keluarga Li dan berada di bawah kendali langsung keluarga Li, perintah dari keturunan langsung keluarga Li. Yukin menambahkan, kelas A+ adalah kelas berdasarkan standar internasional untuk mengkategorikan yang luar biasa.
Kelas C setara dengan keberhasilan awal dalam kekuatan internal, kelas B adalah kesuksesan yang fenomenal, kelas A puncak, dan kelas S yang luar biasa, setara dengan Grandmaster. Kelas A plus berada di antara kelas A dan S. Kekuatan mereka hampir sama dengan seniman bela diri negara semi-transenden. Individu ini sangat dekat untuk menjadi yang luar biasa teratas. Jadi, maksudmu Lee Hyun Bin adalah orang luar biasa yang kuat? Chen Fan bertanya dengan bingung. Betapapun kuatnya grup Samsung, Chen Fan tidak peduli dengan ancamannya. Chen Fan bahkan dapat membunuh anggota Sekte Hong yang memiliki 6 underboss yang mematikan, apalagi grup Samsung. Selama dia berada di luar semenanjung Korea, grup Samsung tidak dapat menyakitinya. Chen Fan meragukan bahwa kelompok luar biasa dari grup Samsung lebih kuat daripada para underboss dari Sekte Hong, lagi pula, yang satu adalah perusahaan komersial, yang lain adalah organisasi kriminal profesional bawah tanah. Lee Hyun Bin bukanlah orang yang paling kuat di dalam unit operasi terselubung Samsung, tapi dia ada di daftar 5 besar. Berdasarkan informasi kami, keluarga Lee memiliki 3 orang luar biasa elit kelas S dalam pelayanannya, kata Yukin. Jadi begitu, Chen Fan menjawab dengan acuh tak acuh tanpa rasa khawatir. Yukin tahu dari mana kepercayaan Chen Fan berasal. Meskipun Chen Fan tidak sekaya keluarga Lee, jika menyangkut kekuatan pribadi, dia dapat menahan diri melawan kekuatan gabungan dari 10 keluarga Lee. Yukin melanjutkan, informasi kami juga menunjukkan bahwa Lee Hyun Bin tidak sendirian, ada sekitar 10 rekannya yang telah berhasil masuk ke kota Jin. Beberapa dari mereka mungkin adalah elit kelas S yang luar biasa. Mereka mungkin juga membawa senjata yang pemerintah Korea telah menciptakan untuk melawan seniman bela diri seperti Anda. Namun, jika Anda mau, kami dapat mengirimkan peringatan melalui kedutaan kami di Korea kepada pemerintah Korea dan keluarga Lee. Yukin terdengar lugas dan tanpa basa-basi. Meskipun memiliki ratusan miliar aset yang dimilikinya, keluarga Lee hanyalah seekor semut jika dibandingkan dengan Tiongkok yang sangat besar, bahkan negara Korea Selatan pun kalah telak dibandingkan raksasa Asia, apalagi perusahaan swasta. Tidak perlu, jika dia berani macam-macam denganku, aku akan membunuhnya. Chen Fan menjentikkan jarinya dan teringat tatapan Lee Hyun Bin di wajah Fang Qiong. Janji darah dan pembunuhan membuat wajahnya tersenyum dingin. Yukin tetap diam dan menyimpan pikirannya untuk dirinya sendiri. Dia mengenal Chen Fan dengan baik dan telah menyadari niat mematikan Chen Fan untuk membunuh. Setelah itu, Yukin memberitahu Chen Fan tentang orang-orang jahat lainnya yang bersembunyi di balik layar. Chen Fan terkejut melihat banyaknya seniman bela diri elit dan yang luar biasa bersembunyi di depan mata di kota Jin. Yukin menghabiskan beberapa waktu memberitahu Chen Fan tentang pemimpin totem kegelapan, Theseus, sang pantom. Intel menunjukkan bahwa Aid International telah menghabiskan 3 miliar untuk memobilisasi hampir setengah dari Dark Totem. Mereka tidak hanya akan membalaskan dendam Jason, tetapi mereka juga akan mencuri rahasia serum vitalitas. Theseus adalah yang paling kuat di antara mereka semua dan kekuatannya diakui oleh dunia bawah tanah internasional. Dia terdaftar sebagai orang terkuat kedua di dunia, tepat setelah kamu. Dia telah membangkitkan kekuatan bayangan di dalam dirinya dan dapat mengendalikan bayangan. Kemampuan itu menjadikannya pembunuh paling ditakuti di dunia. Yukin berkata saat kekhawatiran muncul di matanya. Jangan khawatir, biarkan aku menanganinya sementara kamu memastikan keselamatan keluargaku. Chen Fan tersenyum dan berkata, Chen Fan telah meramalkan kedatangan totem kegelapan sejak dia membunuh Jason. Aid International juga mengkritik Chen Fan dengan cara yang salah. Mereka telah memalsukan kerja sama selama penelitian, tetapi begitu mereka melihat keuntungan dari serum ajaib itu, mereka mengungkapkan warna aslinya dan ingin sekali melahap seluruh hadiahnya. Seperti yang Jason katakan, dunia farmasi adalah dunia anjing makan anjing. Perusahaan-perusahaan kuat selalu haus akan keuntungan baru dan pasar baru, dan tidak akan pernah berdiam diri dan membiarkan perusahaan lain mengambil bagian terbesarnya. Mereka mungkin takut dengan nama Chen Beixuan dan kekuatannya pada awalnya, tetapi ketika mereka merasa lebih nyaman, mereka akan menjadi gelisah. Ada lebih dari triliunan keuntungan yang dipertaruhkan, dan mereka bahkan akan berperang dengan suatu negara, apalagi menyingkirkan seorang remaja laki-laki. Anda dapat diyakinkan. Kami telah meningkatkan peringkat keamanan anggota keluarga Anda menjadi SS dan telah mengirimkan unit Chang Dragon untuk melindungi mereka. Yukin berkata dengan percaya diri. Chen Fan mengangguk.
Mengamankan keselamatan keluarganya adalah salah satu prioritas utamanya saat ia bernegosiasi dengan militer. Betapapun kuatnya dia tidak bisa tinggal bersama keluarganya dan melindungi mereka sepanjang waktu. Jika ada yang mengirim pembunuh tingkat Grandmaster untuk menyakiti keluarganya, Chen Fan tidak akan merespons tepat waktu. Jimat pelindung giok bisa menyelamatkan hidup mereka sekali atau dua kali, tapi tidak selamanya. Namun, keterlibatan pasukan pemerintah seharusnya menghalangi sebagian besar upaya pembunuhan. Ada juga beberapa agen Sekte Hong di kota ini. Sumber kami di Amerika Utara memberitahu kami bahwa Sekte Hong telah mengirimkan unit bulan gelap mereka. Yukin berkata dengan serius. Bulan gelap dari Sekte Hong memiliki reputasi yang sama dengan unit operasi terselubung Samsung karena kegigihannya. Setiap anggota unit ini adalah seniman bela diri elit dan ahli dalam segala jenis senjata. Mereka dipimpin oleh 3 underboss, salah satunya adalah Raja Guntur, Zoro. Sekte Hong akan mengambil keuntungan dari situasi ini. Chen Fan menyipitkan matanya. Unit operasi terselubung Samsung, totem gelap, bulan gelap dari Sekte Hong, begitu banyak kekuatan besar berkumpul di kota Jin tempat mereka berkonspirasi dan berkomplot melawannya. Di samping mereka ada mata-mata dan agen negara-negara kuat seperti Rusia dan Amerika. Jumlah perhatian yang ditarik oleh Vitality Serum jauh melebihi ekspektasi Chen Fan. Dia mengira manusia di bumi seharusnya mengetahui implikasi penggunaan serum vitalitas setelah beberapa dekade. Namun, dia telah meremehkan keserakahan manusia, sejauh mana manusia akan mencari keuntungan. Efek serum yang diklaim dapat meningkatkan kecakapan seksual pria juga membuatnya sangat dicari di pasar, sehingga membuatnya semakin berharga. Viagra telah meraup lebih dari miliaran keuntungan setiap tahunnya bagi perusahaan yang menciptakannya, dan efek dari serum vitalitas beberapa kali lebih kuat daripada Viagra. Oleh karena itu, obat ini akan lebih sukses dan menguntungkan. Jika penemu serum tersebut bukan Chen Fan, pemerintah Tiongkok pasti sudah mengambil alih Laboratory for Future Life Science dan mengklaim segalanya untuk dirinya sendiri. Pemerintah Tiongkok tidak melakukan hal itu karena mereka takut akan kemarahan Grandmaster terkuat di dunia. Chen Fan telah menunjukkan kekuasaannya berkali-kali, sehingga pemerintah tahu dia bukan hanya seorang penipu. Ditambah lagi, Liu Chen dan para dermawan Chen Fan lainnya di dalam pemerintahan pasti telah menjamin sifat damai Chen Fan. Jika tidak, pemerintah tidak akan pernah mentolerir keberadaan Chen Fan dan kepemilikan aset berharganya. Pengaruh sama pentingnya dengan kekuatan pribadi. Tanpa pengaruh, saya tidak akan pernah bisa bernegosiasi secara damai dengan negara sekuat ini. Seru Chen Fan. Ketika dia baru saja terlahir kembali sebagai siswa sekolah menengah, markas militer akan mengabaikan permintaannya, dan tidak akan ada negosiasi. Chen Fan sadar bahwa pengaruh dan kekuatannya lah yang membawa militer ke meja perundingan, bukan serum vitalitas. Suatu hari, ketika dia akhirnya mencapai Conate Spirit dan memperoleh Golden Core, bahkan Presiden Amerika pun harus bersujud kepadanya. Setelah dia menyelesaikan beberapa detail tentang produksi massal serum, Chen Fan siap berangkat. Tiba-tiba, dari sudut matanya, dia menangkap beberapa kata di selembar kertas yang diberikan oleh Yukin. Dia di sini juga. Apakah dia di sini untuk serum vitalitas? Di kertas itu ada sederet karakter kanji Jepang dan berbunyi, Yukishirosa. Bukankah tunangan Ki Wangsun bernama Yukishirosa? Chen Fan meninggalkan ruangan dengan penuh perhatian akan pertanyaan. Dalam kehidupan terakhirnya, Ki Wangsun mengadakan pesta terlalu banyak dan memberitahu Chen Fan tentang kehidupannya sebelum dia masuk perguruan tinggi. Meskipun dia telah menyebutkan namanya, Yukishirosa, dia menolak untuk mengakui bahwa dia telah mengucapkan kata itu setelah kejadian tersebut. Meski begitu, nama itu tetap ada di benak Chen Fan. Chen Fan selalu mengira dia adalah gadis Tionghoa di kehidupan sebelumnya, tapi ternyata dia orang Jepang. Tidak heran Ki Wangsun tidak mau menerima rencana pertunangan mereka. Chen Fan tidak perlu menunggu lama sebelum dia diberitahu bahwa semua permintaannya kepada militer telah disetujui. Akhirnya tiba waktunya untuk memulai produksi massal serum vitalitas. Chen Fan memiliki kumpulan perbendaharaan kota Jin sejumlah investasi dan mendaftarkan sebuah perusahaan bernama Azure Talisman Pharmaceutical untuk pembuatan serum vitalitas. Chen Fan dan pemerintah kota sama-sama memiliki 50% saham usaha patungan tersebut. Pegawai kota merupakan sebagian besar pekerja dan manajer di perusahaan sementara Chen Fan adalah CEO, mengawasi arah kerjasama. Meski dikelilingi oleh orang-orang dari balai kota,
Chen Fan tidak khawatir dia akan menjadi boneka. Rahasia dalam memproduksi serum vitalitas berada dalam genggamannya yang kuat dan perusahaan itu hanyalah penyamaran dan dapat diabaikan. Namun, Kota Jin mengambil tanggung jawab mereka dengan serius dan menugaskan banyak pekerja dan manajer yang cakap di perusahaan untuk memulai produksi serum sesegera mungkin. Pada hari pembukaan firma tersebut, Qin Hua memimpin seluruh pemimpin Kota Jin untuk menghadiri upacara pembukaan. Banyak taipan dan tokoh terkemuka juga tiba atas perintah Qin Hua. Sementara itu, Chen Fan berdiri di tengah-tengah pabrik pembuatan Vitality Serum. Pabrik tersebut dibangun di kaki Gunung Timur, tepat di samping Danau Naga Hijau. Karena kedekatannya dengan danau, Chen Fan dapat dengan mudah memanfaatkan spirit Qi Danau. Pabrik ini berada di bawah zonasi khusus dan membutuhkan waktu beberapa bulan bagi beberapa kelompok konstruksi terkemuka untuk bekerja sepanjang waktu untuk menyelesaikannya. Sepertinya kalian memiliki langkah pengamanan yang sangat baik. Chen Fan mengamati beberapa penjaga keamanan berseragam hitam dan tersenyum. Penjaga keamanan ini tampak seperti penjaga keamanan biasa, namun masing-masing dilengkapi dengan senjata api. Mereka bukan dari perusahaan keamanan komersial, melainkan tentara elit dari militer. Tidak ada tindakan pengamanan yang berlebihan ketika kita berurusan dengan Vitality Serum. Yukin berdiri di sampingnya dan berkata dengan bangga. Kami telah melakukan pemeriksaan latar belakang menyeluruh terhadap semua pekerja pabrik untuk memastikan tidak ada satu pun dari mereka yang merupakan agen asing. Kami juga telah menempatkan seluruh unit Naga Chang tidak jauh dari sini dan dapat dipanggil untuk membantu jika terjadi keadaan darurat. Dari pintu masuk ke ruang produksi, ada lebih dari 5 pemeriksaan keamanan dan tidak ada seekor burung pun yang bisa masuk tanpa diketahui. Senyuman puas muncul di wajah Yukin saat dia menjelaskan desain utamanya. Dia adalah arsitek dari kompleks yang tidak bisa ditembus. Namun, Chen Fan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Langkah-langkah ini hanya efektif melawan manusia biasa dan tidak berguna melawan Grandmaster seni bela diri, kultivator sempurna, atau yang luar biasa elit. Tidak akan sulit bagi mereka untuk memasuki kompleks tanpa diketahui. Theseus misalnya, dia bahkan memiliki kemampuan untuk membengkokkan bayangan, apalagi melewati beberapa pos pemeriksaan. Kata-kata Chen Fan tepat sasaran. Yukin tiba-tiba memasang ekspresi gelisah. Dia adalah seorang veteran berpengalaman dan memiliki koneksi yang baik di masyarakat, namun, dia belum pernah melihat kekuatan mengerikan dari orang-orang yang disebutkan oleh Chen Fan. Oleh karena itu, mudah baginya untuk melupakan keberadaan mereka saat merancang tata letak keamanan pabrik. Namun, meskipun mereka berhasil masuk ke pabrik, mereka hanya akan menemukan beberapa mesin yang tidak digunakan. Ini bukan pabrik yang sebenarnya. Chen Fan tersenyum ringan. Terlepas dari rasa penasarannya, Yukin menyembunyikan pertanyaannya. Rahasia serum vitalitas adalah alat tawar-menawar Chen Fan saat dia bernegosiasi dengan militer. Oleh karena itu, dia tidak akan pernah mengungkapkan informasi tersebut kepadanya. Ayo pergi, saya akan menunjukkan yang sebenarnya. Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang punggung dan berjalan lebih jauh ke dalam kompleks. Yukin mengikuti di belakangnya dan tiba di sebuah ruangan yang berisi reaktor besar yang berisi cairan biru. Cairan itu awalnya berwarna sangat terang, tetapi seiring berjalannya waktu, warnanya menjadi sedalam dan kaya seperti safir. Ada begitu banyak serum vitalitas. Pantas saja Aid International dan Taipan lainnya akan jatuh cinta pada produk ini. Yukin melihat ke arah reaktor dan terkejut. Dia tidak tahu bahwa serum vitalitas di sini hanyalah puncak gunung es. Mayoritas serum vitalitas disimpan dengan aman di dalam Green Dragon Grand Array. Bahkan saat mereka berbicara, Tong San bekerja keras mengairi jamu roh dengan cairan biru. Di bawah 3 efek dari katalis essence serum, Dharma Array, dan Spirit Mist, ramuan roh ini tumbuh dengan kecepatan yang luar biasa. Segera setelah anakan ini dewasa, Chen Fan akan mengkonsumsinya untuk meningkatkan budidayanya. Sementara itu, di dalam Green Finesse Club, sepasang wanita duduk berhadap-hadapan di dekat meja. Tang Yifei menguncir rambutnya, tubuhnya dibalut kemeja flowy dan di bawahnya ia mengenakan legging ketat. Seutas manik-manik rosewood melingkari pergelangan. Tangannya yang anggun dan sedikit ditekuk untuk menahan beban cangkir teh. Dia tampak malas, santai, dan sangat menarik. Seorang gadis berpakaian putih setengah berlutut dan setengah duduk di hadapannya. Wajah gadis itu dingin dan kulitnya seputih salju pertama di musim dingin.
Dia mengenakan kimono yang longgar di lengan dan ketat di pinggang. Titik berbentuk kelopak mawar merah di tengah alisnya melengkapi penampilannya yang melamun. Nona Yukishiro, silakan nikmati teh Anda. Tang Yifei mengulurkan secangkir teh berwarna kuning di depan gadis itu dan meletakkannya di atas meja. Teh Da Hong Pao ini bukan berasal dari pohon induk di Gunung Wuyi, namun berasal dari kultivar yang lebih tua. Saya cukup beruntung mendapatkannya dari salah satu teman baik saya. Teh ini disimpan untuk tamu paling terhormat di pakaianku di sini. Saya menghargainya, Tang San. Yukishiro-sa membungkuk ringan dan mengangkat cangkir teh dan menyesapnya. Setiap gerakan ototnya mencerminkan etika dan didikan kelas atas. Apa yang membawamu ke China, Nona Yukishiro? Tang Yifei menatap gadis berkimono putih itu. Keluarga Tang memiliki hubungan baik dengan mitra Jepang mereka melalui bisnis, dan salah satu mitra mereka adalah keluarga Yukishiro dari Kyushu. Oleh karena itu, Tang Yifei mengetahui bahwa supremasi keluarga Yukishiro di wilayah Kyushu. Mereka memiliki lebih banyak kekayaan dan sumber daya dibandingkan keluarga Tang. Meskipun usianya masih muda, Yukishiro-sa telah menjadi penguasa keluarga Yukishiro dan mengesankan semua orang dengan bakat luar biasa dan metode kejamnya. Saya memiliki tunangan yang sedang belajar di Universitas Kota Jin. Saya datang ke sini untuk memastikan pertunangan kita masih sah. Yukishiro-sa meletakkan tehnya dan berkata dengan suara dingin. Bahasa Mandarinnya fasih dan tidak memiliki aksen apapun. Tunanganmu sedang belajar di Universitas Kota Jin. Tang Yifei terkejut dengan jawabannya. Dia tidak menyangka pembicaraan bisnis ini akan berubah menjadi kisah cinta. Tang Yifei berhenti sejenak lalu berkata, Kota Jin saat ini kurang aman, harap berhati-hati. Sumber kami telah memperingatkan kami tentang kehadiran banyak agen pasukan asing di kota. Begitu Tang Yifei menyelesaikan kata-katanya, seorang pria parubaya yang mengenakan wakizashi memberinya tatapan menghina saat dia menggumamkan sesuatu dengan pelan. Yukishiro-sa menjelaskan dengan tidak tergesa-gesa. Ini pengawalku Kawakami Gensai. Dia bilang tidak ada seorang pun di kota Jin yang berani macam-macam dengan kita, karena dia akan memenggal kepala mereka dengan katananya. Senyuman Tang Yifei tetap terlihat di wajahnya, namun dia mengerutkan alisnya. Kata-kata arogan Kawakami Gensai membuatnya salah paham. Apakah menurutnya keluarga Tang juga penurut? Sebuah cahaya muncul di mata Tang Yifei, dia dengan cepat menenangkan diri dan bertanya sambil tersenyum. Bolehkah saya bertanya siapa guru Kawakami Gensai-san? Pria Jepang itu sepertinya paham dengan perkataan Tang Yifei, jawabnya dengan geraman arogan. Yukishiro-sa tetap tenang dan melanjutkan, Kawakami-san adalah murid dari Grandmaster Kitaniwakawa. Grandmaster Kitaniwakawa adalah salah satu dari 4 Grandmaster Kendo Jepang terhebat. Dia mampu memutus aliran air terjun dengan katana. Saya telah terpojok oleh selusin preman bersenjata di masa lalu dan Kitaniwakawa-san lah yang menyelamatkanku. Bahkan saat Yukishiro-sa berbicara, cahaya bangga muncul di matanya. Ahli Kendo dihormati di masyarakat Jepang dan Kitaniwakawa adalah nama rumah tangga di wilayah Kyushu dan Shikoku. Bahkan keluarga Yukishiro sangat menghormatinya. Tanpa dukungan dari Kitaniwakawa yang perkasa, klan Yukishiro tidak akan pernah bisa mengklaim kursi kekuasaan di Kyushu. Fakta bahwa Yukishiro-sa memiliki salah satu murid Grandmaster sebagai pengawal pribadinya menunjukkan dengan lantang pengaruh keluarga Yukishiro dan ikatan mereka dengan Master Kendo. Apakah begitu? Tang Yifei tersenyum dan bertanya, aku ingin tahu bagaimana Kawakami-san dibandingkan dengan Grandmaster seni bela diri di Tiongkok. Wajah Grandmaster Kawakami Gensai menjadi sedikit gelap tetapi dia memiringkan kepalanya ke satu sisi dan mengucapkan sesuatu dalam bahasa Jepang yang terdengar kasar dan kasar. Yukishiro-sa berhenti sejenak dan berkata, dia mengatakan bahwa Grandmaster setara dengan Grandmaster Kendo, dan dia percaya bahwa dalam 10 tahun dia akan sekuat Grandmaster manapun di Tiongkok. Kalau begitu, Kawakami-san, pernahkah kamu mendengar nama Chen Beixuan? Tang Yifei melanjutkan, Chen Beixuan. Kali ini Tang Yifei bisa memahami apa yang dikatakan Kawakami Gensai tanpa terjemahan Yukishiro-sa. Kawakami Gensai memasang wajah tegang lalu mengucapkan sesuatu dalam bahasa Jepang. Yukishiro-sa mengerutkan alisnya dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Kawakami-san berkata bahwa dia pernah mendengar nama itu bahkan di Jepang. Dia pernah mendengar bahwa Tuan Chen adalah petarung paling kuat di Tiongkok, dan bahkan gurunya, Grandmaster Kitaniwakawa sangat menghormatinya. Gurunya percaya bahwa Chen Beixuan bukanlah makhluk fana dan tidak boleh ditantang.
Bahkan saat Yukishiro-sa menerjemahkan ucapan prajurit Jepang itu, sedikit keterkejutan muncul di wajahnya. Dia tidak pernah menyangka Kawakami Gensai-san yang biasanya arogan dan sombong akan menghormati, atau bahkan takut, terhadap petarung Tiongkok. Bahkan gurunya, Kitaniwakawa yang perkasa sepertinya mengagumi Chen Beixuan. Siapa sebenarnya Chen Beixuan? Saya bertaruh Yukishiro-san dan Kawakami-san mungkin tidak menyadari bahwa Tuan Chen Beixuan juga sedang belajar di Universitas Kota Jin saat ini. Tang Yifei mengendus teh setelah dia memberikan pukulan terakhir. Kawakami Gensai dan Yukishiro-sa keduanya menjadi pucat setelah mendengar berita tersebut.